Kita lanjut. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mendapatkan query string dengan Node.js. Untuk URL yang mengandung query string, kita perlu menggunakan modul URL dan query string. Query string itu sendiri adalah daftar parameter dan nilai yang dikirim melalui URL, misalkan seperti berikut. Ini perhatikan di layar, atau pada contoh di layar, ID sama dengan produk 001 dan kategori sama dengan pakai dan subkategori sama dengan kaos, itu disebut dengan query string. Modul URL menyediakan fungsi parse yang berguna untuk mengurai bagian-bagian di dalam URL. Untuk memahami cara kerja URL parse, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript berikut ke dalam terminal. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, keluar, kita di terminal, new file, route.js. Di sini sudah ada nama file yang sama. Kita di sini tambah node, enter. Selanjutnya var URL sama dengan require buka kurung URL tutup kurung. Jangan lupa tanda petik di sini, tanda petik di depan, tanda petik di sini juga tanda petik. Selanjutnya kita enter, kita var URL sama dengan tanda petik http //2 localhost -2 3000 /katalog kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos. Tanda petik, enter, URL parse URL tutup kurung, enter. Masih ada salah, kita gunakan anak panah atas lagi. Sini URL, selanjutnya kita tekan enter. Dan kita lihat di layar, dari hasil yang tampak di layar dapat dilihat bahwa kita dapat mengetahui parameter-parameter yang dikirim ke URL melalui kunci query. Misalnya URL
sini url .parse buka kurung url tutup kurung buka kurung siku tanda petik query tanda petik tutup kurung siku, kita enter. Kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos, atau url .parse buka kurung url tutup kurung query string kita enter url .parse buka kurung url tutup kurung query, kita enter. Sama seperti modul URL, modul query string juga sering dilengkapi dengan fungsi parse untuk mengurai parameter-parameter beserta nilai yang terdapat di dalam URL. Untuk memahami cara kerja fungsi query string parse, gunakan perintah-perintah berikut ke dalam terminal REPL. Perhatikan contoh di layar. Kita var qs sama dengan require buka kurung tanda petik query string tanda petik tutup kurung enter. var text sama dengan tanda petik kategori sama dengan pakaian dan sub kategori sama dengan kaos tanda petik enter. qs .parse dalam kurung teks tutup kurung kita enter. Perhatikan di layar, nilai yang dihasilkan oleh fungsi query string parse berada dalam bentuk array asosiatif, yang mana setiap elemen merupakan pasangan kunci dan nilai. Hasil dari fungsi query string parse tersebut dapat ditampung terlebih dahulu ke dalam variabel, sehingga pengaksesan elemennya dan dilakukan lebih mudah, misalkan sebagai berikut. var parameters sama dengan qs .parse buka kurung teks tutup kurung enter.
parameter buka kurung siku tanda petik kategori tanda petik tutup kurung siku enter, atau parameter dot kategori kita enter, parameters dot sub kategori kita enter. Contoh penggunaan modul URL dan query string di dalam aplikasi dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama querystring.js. Kita enter, kita kasih keluar dulu yang ini. Oke, kita ketikkan var http sama dengan require buka kurung tanda petik http tanda petik tutup kurung titik koma, kita enter, var URL sama dengan require buka kurung tanda petik URL tanda petik tutup kurung titik koma, enter, var ks sama dengan require buka kurung tanda petik query string tutup kurung titik koma, enter, var server sama dengan http dot create server buka kurung function buka kurung request koma response tutup kurung buka kurung Kurawa, enter, var query sama dengan URL dot parse buka kurung request dot URL tutup kurung dot query titik koma, enter,
var parameters meter sama dengan ks dot parse buka kurung query tutup kurung titik koma enter response dot write head buka kurung 200 koma tanda petik buka kurung kurawak tanda petik content type tanda petik titik 2 tanda petik teks backslash html tanda petik tutup kurung kurawa tutup kurung titik koma. Kita enter response dot write buka kurung tanda petik lebih kecil strong tutup lebih besar nama path titik 2 buka lebih kecil backslash strong tutup buka lebih kecil br tutup lebih besar tanda petik tutup kurung titik koma. Kita enter response.write buka kurung tanda petik buka lebih kecil strong itu lebih kecil daftar parameter titik 2 buka lebih kecil backslash strong tutup lebih besar buka lebih kecil br tutup lebih besar tanda petik tutup kurung titik koma. Kita tambahkan lagi di atas sini di sini kita hapus lagi, ada kesalahan sedikit tadi. Strong tutup tanda petik plus URL plus URL dot parse buka kurung request dot
URL tutup kurung path name dot path name plus tanda petik buka kurung BR tutup kurung buka lebih kecil BR lagi tutup lebih besar tanda petik tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini kita enter for buka kurung var property in parameter tutup kurung buka kurung kurava enter response dot write buka kurung property plus tanda petik titik 2 plus parameter buka kurung siku property t plus tanda petik BR tutup kurung titik koma. Kita enter tutup kurung kurava kita enter response dot n titik koma tutup kurung kurava tutup kurung titik koma enter server dot listen buka kurung 3000 tutup kurung titik koma. Kita Ctrl S ke terminal, new terminal, kita di sini klik node query string.js kita enter, kita buka browser, selanjutnya kita ketikkan localhost titik 2 3000 localhost 3000 / katalog dok bagian kita enter, hasil yang dapat yaitu ini kita mengambil parameter adalah kategori isinya adalah pakaian dan subkategori isinya adalah kaos. Kita dapat lihat di layar.
Oke, sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.